Baik, Assalamualaikum Pak Amin. Waalaikumsalam Bu Jum. Terima kasih ya Pak atas waktunya, sudah bisa meluangkan waktu untuk hadir di pertemuan kita kali ini. Eee, Kira-kira nih Pak Amin, apa yang mau kita bahas untuk kali ini Pak Amin? Gini bukan, saya kan sebagai wali kelas di salah satu kelas di Iya, sekolah saya bukan. iya Pak. Akhir-akhir ini saya menjumpai permasalahan yang mungkin bisa dikatakan urgen ya, Iya sangat Pak. penting, yaitu masalah kehadiran siswa. Kenapa saya memikirkan masalah ini? Karena kehadiran siswa itu cuma itu aja orangnya Bu. Iya Pak, iya Pak. Baik Pak, di sini Bapak bermasalah tentang kehadiran siswa ya Pak ya? Iya Bu. Eee, Kira-kira apa tujuan yang ingin Bapak capai dengan, kita membahas ini, Pak? Ya, tujuannya kan saya ingin selaku wali kelas, saya bisa menemukan solusi Bu ya, solusi bagaimana caranya agar siswa ini bisa berubah ya. Itu tingkat kehadirannya agar mereka apa namanya menyadari betul ya pentingnya hadir ke sekolah itu Bu. Kan Iya, jadi Pak. bagaimana caranya inilah yang akan kita perbincangkan untuk siang ini Bu. Baik, di sini Bapak ingin supaya anak ini kembali hadir gitu, Pak, ya? Iya Pak. Eee, Terus kira-kira, selama ini apa saja yang sudah Bapak lakukan untuk mencapai tujuan ini, Pak? Ya, yang sudah saya lakukan kan saya memang begitu masuk ke kelas, saya menanyakan sama apa begitu saya dapati saya lihat absen di ketua kelasnya, saya menemukan ada beberapa siswa emang yang tingkat kehadirannya bisa dikatakan itu sangat memprihatinkan gitu ya. Iya, Sehingga Pak. saya menanyakan kepada kawan-kawannya, ini kenapa anak-anak ini tidak hadir dan bahkan kehadirannya bisa dikatakan ini sudah sangat kritis Bu ya. Sudah jarang kali bisa dikatakan jarang kali anak-anak ini hadir ke sekolah. Nah, Iya. saya menanyakan kepada kawannya, kata kawannya emang mereka itu hadir, mereka tidak hadir itu emang tanpa alasan Bu. Bahkan kawan-kawannya tahu kalau mereka itu di rumah tidak pergi sekolah dan tidak ada bahkan pekerjaan apapun mereka di rumah. Berarti kan dengan sengaja mereka itu tidak hadir ke sekolah, bukan entah apa halangan atau apa itu bukan. Ini memang disengaja Bu. Oh, gitu ya, Pak, ya. Baik, berarti di sini Bapak ingin, menanyakan ke siswa apa alasan untuk mengetahui alasan dari siswa tersebut ya, Pak, ya? Iya, iya. Baik, eee setelah nanti Bapak menanyakan alasan itu, kira-kira untuk mencapai tahap ini, kira-kira ada kendala nggak, Pak, yang Bapak hadapi untuk masalah ini? Ya, ada emang kendala yang saya hadapi yaitu saya ingin apa namanya eh, orang tuanya itu tahu ya. Saya ingin orang Iya, tuanya tahu. Di sini juga saya menemukan kendala karena kan kami di grup di kelas kami itu ada grup kelas Bu ya, ada iya, grup Pak. kelas. Di sini saya masukkan informasi ke grup itu agar mereka hadir dan juga mereka tidak ada apa namanya tidak ada konfirmasi sama sekali di grup itu bahkan tidak ada membalas grup walaupun sudah saya sebutkan namanya di grup. Di sini juga saya mencoba menghubungi orang tuanya melalui via seluler ataupun telepon. Nomor yang dikasih anak tersebut kebetulan yang ketiga anak ini emang nomornya tidak aktif Bu. Apakah ini memang kendalanya karena jaringan atau juga karena emang di tempat anak tersebut tidak ada sinyal Bu ya. Maklum saja kan di Iya. daerah kita ini tidak semua perkampungan itu terjangkau dengan jaringan Bu yang bisa memadai. Iya, baik, Pak. Berarti di sini, dengan seperti ini belum ada respon dan kita belum tahu kepastiannya seperti apa ya, Ya, Pak, ya? ini kan kendalanya Eee, ya. Baik, Pak Amin. Kira-kira sumber daya apa yang sudah Bapak miliki untuk melakukan ini, Pak? Ya, untuk melakukan ini saya kira saya akan memanfaatkan apa namanya peran dari wakil kesiswaan karena walau bagaimanapun kan wakil kesiswaan ini sangat tahu betul Bu ya
sangat tahu betul dengan keadaan anak tersebut, dan juga di samping itu juga saya memberdayakan peran daripada guru BK ya, peran dari guru BK nanti bagaimana caranya supaya anak tersebut bisa hadir kembali ke sekolah dan tanpa mereka itu mengulangi kejadian bahwa mereka sudah pernah tidak hadir ya. Itu kan kendalanya juga sampai sekarang ini anak tersebut memang belum hadir ke sekolah, Bu. Baik, berarti di sini Bapak akan meminta bantuan kepada kesiswaan dan juga guru BK yang ada di sekolah Bapak ya, Pak, Ya, ya? ya. Baik, Pak Amin, kira-kira kapan akan Bapak mulai untuk setiap langkah-langkah yang sudah Bapak tentukan tadi, Pak? Ya. Langkah-langkah itu memang yang pertama wakil kesiswaan dan juga guru BK itu sudah berbicara dan saya sudah berkoordinasi dengan mereka. Mereka menyarankan kepada saya agar membuat surat panggilan ya, Bu. Surat panggilan untuk orang tuanya, bagaimanapun caranya agar anak ini bisa hadir ke sekolah. Dan juga saya berpikir juga kalau saya buat surat panggilan, nanti suratnya kalau saya kirim ke anak-anak ataupun ke kawan-kawan yang lain, ini pengalaman kami suratnya itu tidak sampai, Bu. Tidak sampai, dan juga jadi kalau suratnya tidak sampai, ini memungkinkan orang tuanya tersebut tidak hadir ya, tidak hadir ke Iya. sekolah. Nah, kalau memang orang tuanya sudah tidak hadir, bagaimana mereka akan tahu tentang situasi anaknya yang sudah jarang hadir ke sekolah. Iya, Pak, baik, di sini langkah yang Bapak lakukan yaitu menghubungi, kesiswaan, kemudian memberikan surat panggilan yang, mungkin Ya, nanti akan diantar langsung oleh Bapak ya, Pak, ya? ya, ya. Baik, kemudian selanjutnya di sini kira-kira siapa saja yang bisa membantu Bapak di sini, Pak? Ya, seperti yang saya bilang tadi kan ini yang bisa dalam menghadirkan anak-anak ini ke sekolah, tentunya emang kalau saya sendiri untuk yang terjun terus ke lapangan, karena saya berinisiatif membuat surat panggilan itu saya sendiri yang nanti yang akan memberikan langsung Oh, iya, kepada Pak, orang ya. tuanya agar surat tersebut nanti itu sampai ke yang bersangkutan, sehingga dengan sampainya saya berbicara mungkin sedikit tentang kejadian anaknya, tentang bagaimana tingkah laku anaknya, dan juga bahkan tentang tingkat kehadirannya di sekolah yang sudah sangat kurang ya, Bu. Iya, baik, Pak, di sini Bapak yang akan mengantar langsung, kira-kira kapan Bapak akan melakukan ini, Pak? Ya, saya akan melakukannya ini kan dalam waktu dekat karena saya tadi sudah berkoordinasi dengan kesiswaan dan juga dengan guru BK. Ini Iya, Pak. rencana saya itu besok, Bu ya. Besok itu saya akan setelah pulang sekolah ini saya akan langsung berangkat ke rumah ke rumah siswa yang bersangkutan ini. Kemudian saya meminta salah satu mungkin kawannya, bukan karena saya tidak tahu betul di mana rumahnya, ada emang kawan dekatnya yang itu memang selalu hadir ke sekolah. Ini akan saya ajak bersama saya untuk mengantar suratnya, karena kalau bagaimanapun kawannya tersebut tahu rumahnya dan bisa menunjukkan kepada saya. Baik, Pak, berarti insya Allah besok besok kalau Ya, tidak ada halangan Bapak langsung mengantar surat ini ke ya, rumah anak tersebut ya, Pak, ya? ya, Baik, Pak, di sini kan, ini sudah mulai muncul nih, sudah ya. ada penyelesaian nih di sini. Eee, Kira-kira untuk selanjutnya kapan kita bisa bertemu lagi untuk Bapak membicarakan hasil yang sudah Bapak dapatkan nantinya, Pak? Ya, Kapan kira-kira? nanti kan kita bisa bertemu nanti akan saya kabari juga nanti bukan karena setelah saya selesaikan dulu aksi saya ini, saya nanti pergi ke rumah orang tuanya, kalau memang direspon orang tuanya datang ke sekolah dan juga di sini kami berbincang-bincang. Setelah ini saya akan kembali lagi kita melakukan coaching, Bu ya, tentang apa Iya, yang saya Pak. hadapi tentang permasalahan menghadapi anak-anak tersebut.
Oh, baik Pak Amin, saya tunggu nanti kabarnya dari Bapak, Pak. Ya Bu. Baik Pak, dari permasalahan ini kira-kira kan kita kan sudah mendapatkan ya Pak ya, Ya tujuan Bu. yang ingin kita capai Pak. Ya ya. Kira-kira apa yang Bapak rasakan sekarang ini dengan permasalahan ini Pak? Ya, saya sebetulnya tadi kan merasa ragu karena dia barengan juga dengan merasa bimbang Bu ya. Iya Pak. Sebelumnya apa yang akan saya lakukan menghadapi anak-anak ini karena terus terang saya juga tidak memahami betul tentang kondisi di daerah ini Bu ya. Nah, setelah kita lakukan coaching ini, saya merasa sedikit dengan sendirinya saya menemukan solusi tentang apa yang saya pikirkan dan nanti akan saya lakukan sebagai tindakan saya tentang apa namanya kepada anak-anak tersebut agar mereka tidak mengulangi lagi apa namanya kelakuannya ataupun mereka sudah hadir seperti biasanya. Baik Pak Amin, semoga dengan Bapak melakukan ini, anak ini bisa kembali bersekolah di tempat Bapak ya Pak ya. Semoga Ya ini Bu. bisa berhasil ya Pak ya. Baik Pak Amin, untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini Pak Amin. Sampai jumpa dan saya tunggu informasi dari Bapak selanjutnya. Terima kasih Ya, Pak Amin. baik Bu. Assalamualaikum Pak Amin. Waalaikumsalam Bu Jum. Baik Bu ya, kita lanjutkan. Ini tadi emang karena waktu juga sudah ya udah 15 menit Bu ya. Iya Pak. Kita lanjutkan untuk sesi keduanya. Di sini saya sebagai coachnya Bu ya. Saya sebagai Iya, siap Pak. coachnya. Baik, kita mulai dengan ucap Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Jum. Waalaikumsalam Pak Amin. Terima kasih ya atas pertemuan di siang menjelang sore ini. Ibu, apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah kabar baik Pak Amin. Gimana dengan Bapak? Alhamdulillah kabar baik juga Bu. Pada kesempatan kali ini kira-kira apa yang kita bahas Bu? Begini Pak Amin, saya ada kendala sedikit di sekolah ini Pak Amin. Ya, Masalahnya ini ada beberapa guru senior di sekolah saya yang ya Bu. mungkin bisa dibilang agak kurang dalam ini Pak, dalam apa namanya, dalam, pemakaian alat ini Pak, laptop bisa dibilang gitu Pak. Ya, ya. Yang Saya saya katakan ingin gaptek lah Bu ya. iya iya Pak, gaptek Ya gitu Bu. Pak. Kemudian di sini Pak, guru ini, memang sudah berumur sih Pak, harap Ya, maklum ya, juga ya. memang kita memaklumi, karena sebentar lagi juga beliau akan pensiun beberapa tahun lagi gitu Pak. Itu Ya, ya. kendalanya di sini Pak, kan, kami kan, yang kami inginkan mereka juga bisa seperti kami lah minimal gitu, Ya, ya, ya. gitu Pak, bisa membuat perangkat sendiri, bisa membuat media sendiri gitu Pak. Ya. Nah, jadi ceritanya ini kan posisi Ibu sebagai kurikulum Bu ya di sekolah Ibu ya. Oh, iya Pak iya Nah, Pak. di sekolah Ibu juga emang banyak guru-guru ataupun rekan-rekan Ibu itu bisa dikatakan lebih tua dari Ibu kalau lihat Iya dari segi umurnya. Sehingga mereka ini bisa dikatakan kurang update Bu ya, kurang update terhadap teknologi bisa dikatakan Bu ya. Sehingga iya dengan tuntutan kurikulum sekarang kita harus kreatif dan juga inovatif. Jadi langkah kita itu kan tentunya dengan menggunakan teknologi Bu ya. iya Pak. Nah, dengan menggunakan teknologi. Nah, Ibu, karena percakapan ini singkat bukan? Karena percakapan kita ini memang bisa dikatakan terlalu bisa dikatakan singkat. Kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan melalui percakapan kita ini? Baik Pak, yang ingin saya dapatkan di sini, saya inginnya sebagai kurikulum di sekolah, saya inginnya semua guru saya mendapatkan, minimal punya pengetahuan yang sama lah gitu Pak. Ya, ya. Bisa komputer, minimal bisa membuat perangkat sendiri, bisa membuat apa namanya, media pembelajaran sendiri gitu Pak, tanpa harus ada bantuan dari rekan guru yang lain gitu Pak. Oh iya, nah kan ini kan juga tanggung jawab Ibu sebagai kurikulum Bu ya. Iya Tanggung Pak. jawab Ibu sebagai kurikulum bagaimana caranya agar guru-guru yang lain itu bisa memiliki pengetahuan yang apa namanya yang update Bu ya, terhadap kurikulum Bu ya. Nah, sebagai kurikulum kira-kira apa yang akan Ibu lakukan ataupun tugas Ibu itu bagaimana sehingga semua guru-guru itu bisa apa namanya update Bu ya, bisa update
terhadap teknologi, terutama yang Ibu bilang tadi itu guru-guru yang bisa dikatakan umurnya lebih tua daripada Ibu. Baik Pak, mungkin ke depannya yang ingin kami lakukan yaitu mungkin mengadakan sesi pelatihan ya Pak ya, 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 untuk warga sekolah gitu Pak. Karena yang selama ini kami lakukan, kami hanya bisa membantu beliau sebatas kemampuan dengan waktu yang sangat singkat gitu Pak. iya, Karena iya, kami juga punya rutinitas tersendiri, yaitu mengajar di kelas, belum lagi dengan administrasi kantor. Jadi kami, mengajari beliau hanya bisa terbatas gitu, Pak, dengan waktu yang singkat, dan yang kami inginkan di sini, kami ingin melakukan sebuah sesi seperti pelatihan gitu, Pak, berbagi gitu, Pak, iya, iya, di sekolah. Cuman ya begitu, Pak, karena sekolah kami kecil, jadi iya, kami juga kekurangan dana gitu, Pak. Mungkin iya, iya, dananya hanya minim yang bisa kita buatkan ke situ gitu, Pak. Gitu, Pak. iya. Nah, tadi Ibu katakan Ibu akan berencana melaksanakan pelatihan, tentunya ini harus berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah, Bu ya. Iya, Pak. Dan juga masalah pendanaannya tentunya ini juga harus berkoordinasi dengan bendahara sekolah, Bu ya. Iya, Pak. Nah, kira-kira bukan dalam melaksanakan pelatihan ini, kira-kira pelatihannya dalam bentuk apa ini? Baik, Pak, mungkin yang akan saya lakukan dan yang paling bisa dengan Ya, dana yang sedikit itu, Pak, mungkin, kami bisa berbagi di sekolah dengan narasumber yang mungkin pematerinya saya sendiri atau ya, didampingi dengan kepala sekolah gitu, Pak. Mungkin ya, hanya sebatas itu yang bisa kami lakukan dengan dana yang sedikit itu, Pak. Karena kalau kita mengundang narasumber dari luar mungkin dananya akan lebih besar gitu, Pak. Sedangkan ya, kita tidak punya gitu, Pak. Mungkin, untuk nanti yang kami lakukan ya masih sebatas begitu, Pak. Kami sebagai narasumber, dan didampingi oleh kepala sekolah gitu, Pak. ya. Nah, di sini kan nanti tadi nantinya Ibu sebagai narasumber, Bu ya. Mmm, Dan juga bergantian dengan kepala sekolah. iya, Pak. Peran Ibu kan sebagai narasumber dan juga kepala sekolah, kira-kira topik apa yang nanti akan diberikan kepada guru-guru tersebut sehingga mereka apa namanya mereka bisa dikatakan update lah Bu ya tentang ilmu teknologi sekarang Bu. Baik Pak, mungkin, yang kami lakukan berbagi nanti, paling Ya, utamanya mungkin di pembuatan modul ya Pak ya, pertama Pak ya. ya pembuatan modul Bu ya. Kemudian selanjutnya, pembuatan media ajar Pak. Media Ya, ajar pembuatan. melalui aplikasi Canva mungkin yang mungkin itu yang paling Ya, mudah, paling bisa mungkin saya bagi ke mereka gitu Pak. Karena ya, yang ya, lain saya pun masih lagi mengupdate ilmu gitu Pak. Jadi saya ya. rasa yang saya bisa hanya masih sebatas tentang Canva gitu, Pak, dan juga tentang jurnal pembelajaran gitu, Pak. Ya, berarti intinya kan untuk pelatihan ini ya, Ibu nanti sebagai narasumber akan memberikan materi yaitu tentang menggunakan media, Bu ya, Iya, Pak. media apakah itu media Canva ataupun media aplikasi yang lain, Bu ya. Kira-kira dalam menerima apa namanya guru-guru itu bagaimana reaksinya menerima pelatihan yang materi yang Ibu berikan? Baik, Pak, mungkin untuk pertamanya mereka mungkin merasa nggak bisa mungkin Iya, gitu, iya, Pak, ya. iya. Tapi, Hmm, upaya kami di sini, kami ya, mengupayakan supaya mereka membawa perangkat sendiri, membawa laptop iya, sendiri gitu. Jadi iya, kita iya. melakukan praktek langsung gitu, Pak. Saya buka dengan menggunakan InFocus, mereka Iya, juga langsung buka gitu, Pak. Jadi, saya akan membimbing mereka mulai dari membuka sampai nanti iya, hasil iya. jadinya gitu, Pak, rencananya, Pak. Oh ya. Oh jadi kan Ibu nanti istilahnya memberikan apa namanya, memberikan praktik secara langsung Bu ya, Iya, yang Pak. memberikan secara praktik secara langsung kepada guru-guru itu, ke guru-guru tersebut Bu ya. Nah di sini juga mereka mungkin akan mampu ya, mampu secara tersendiri tanpa mereka sadari mereka, ternyata mereka tuh bisa Bu ya. Nah Ibu sendiri maunya bagaimana menerapkan apa namanya, menerapkan bisa dikatakan ilmu yang Ibu berikan kepada guru-guru yang lain itu? Saya ingin menerapkan itu ini Pak, saya ingin menerapkan kepada mereka supaya mereka bisa membuat, media ajar supaya, Ya,
ilmu mereka bisa update seperti, pendidikan yang sekarang, Pak. Karena mereka selama Ya, ini mengajar kan masih menggunakan kurikulum lama gitu, Pak. iya, Walaupun, iya. mungkin RPP yang dibawa sudah update, cuman cara mengajar mereka masih memakai kurikulum yang lama gitu, Pak. Yang saya upayakan di sini, saya ingin mereka juga bisa ikut seperti kurikulum merdeka yang sedang kita jalani saat ini gitu, Pak. Jangan Iya, selalu ketinggalan dengan info-info yang dulu. Saya juga iya, ingin iya. mereka mengupdate ilmu mereka gitu, Pak. Ya, berarti kan di sini ada dua teori mungkin Bu ya. Yang pertama, guru-guru diharapkan mengupdate dulu secara mandiri dan juga mereka melalui pelatihan diberikan apa namanya pelatihan terbimbing Bu ya. Kira-kira ini yang mana Ibu dahulukan dulu? Apakah mereka diberi kesempatan belajar dulu secara mandiri ataupun Ibu langsung terjun memberikan apa langsung memberikan pelatihan ataupun uh, Ibu sebagai narasumber langsung memberikan apa namanya semacam pengajaran kepada mereka, Bu. Yang mana Baik, Ibu Pak, dulukan? iya, Pak. Mungkin, yang saya lakukan ini karena, pelatihan mandiri selama ini kan sudah saya bimbing sedikit-sedikit gitu, Pak, dengan waktu yang terbatas. Mungkin untuk ke depannya ini nanti, eee, se langsung praktek langsung gitu, Pak, langsung, Oh, dengan pelatihan langsung gitu, Pak. oh, dengan pelatih langsung, Bu ya. Iya, Pak. Tadi kan dengan melakukan pelatihan langsung ini, Ibu berperan sebagai narasumber dan juga dibantu oleh kepala sekolah, Bu ya. Iya, Nah, Pak. kira-kira Bu, apakah ada rekan yang lain yang bisa membantu? Kira-kira siapa ya Bu? Yang lebih kompeten Bu ya? Yang lebih kompeten dalam memahami ataupun lebih update tentang apa namanya kurikulum ataupun aplikasi teknologi itu. Iya, Pak, mungkin nanti, akan dibantu oleh guru-guru yang lain, Pak, terutama guru Ya, bidang kesiswaan, Pak, ya. saya kesiswaan. Saya rasa beliau juga sangat update dengan ilmu yang sekarang gitu, Pak. Mungkin beliau juga Ya, bisa membantu dan nanti pelatihannya tidak hanya untuk guru yang senior saja, Pak, tapi oh iya untuk, ya. sekalian untuk guru semua boleh bergabung gitu, Pak. Oh, berarti semua pelatihan itu untuk Mmm, semua kalangan di keluarga besar yang ada di sekolah tuh Bu ya. iya, Pak, iya, Jadi Pak. bisa dengan bersama-sama mereka mengikuti pelatihan dan mendapatkan ilmu yang baru dan mereka lebih update Bu ya, lebih update sehingga ini apa namanya mensamaratakan Bu ya, semua guru Iya, itu Pak, bisa paham tentang kurikulum. Nah, iya, sayang Pak. sekali Bu ya, waktu kita hari ini sudah mau habis nih Bu ya. Mungkin Iya, Pak. di akhir pembicaraan ini apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita untuk kali ini, Bu? Iya, Pak, ya terima kasih banyak sebelumnya, Pak, karena sebelumnya saya sangat bingung untuk menghadapi guru saya yang seperti ini, Pak. Jadi sekarang alhamdulillah saya sudah mendapatkan gambaran, dan insya Allah saya akan melakukan pelatihan ini menerapkannya kepada guru-guru saya di sekolah nantinya, Pak. Ya, Bu, berarti kan sudah diterapkan nanti, hasil akhir dari, pelatihan ini bagaimana, Bu? Hasil akhirnya nanti, Pak, saya berharap guru ini bisa langsung menerapkan di pembelajarannya masing-masing gitu, Pak, dengan menggunakan media di pembelajarannya masing-masing di kelas masing-masing Iya. gitu, Pak. Ya, berarti kan, mereka membuat secara mandiri dan juga mereka menerapkan di kelas, Bu, ya. Dan Iya, juga Pak, mungkin mereka harus membuat, apa namanya, sebagai laporan, Bu, ya. iya, Pak. Iya, sebagai laporan. Nah, Bu, mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ini bisa berjalan lancar dan juga semua Amin. guru-guru di sekolah Ibu bisa mendapatkan apa namanya pengetahuan yang baru yang sudah Ibu ajarkan kepada mereka dan juga mudah-mudahan tugas Ibu sebagai wakil kurikulum di sekolah Ibu berjalan dengan baik. Terima kasih Amin, Ibu amin. Jumiati atas kesediaannya untuk coaching kita untuk pada siang menjelang sore ini. Terima kasih Bu, semoga sukses selalu. Sama-sama, Saya Pak. akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.